Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Reznita Handayani, umur 39 tahun, alamat Jorong 5 Kampung. Pendidikan terakhir S1 Ekonomi Manajemen di Universitas Bung Hatta angkatan 2001. Saya bekerja di kantor Nagari dari tahun 2016, lebih kurang 6 tahun. Di awal kantor Nagari, saya menjabat di staf pelayanan. Setelah itu dikasih pemerintahan dari tahun 2016 sampai 2017. Kemudian dari 2018 sampai 2022 dikasih kesejahteraan. Dan terakhir di 2022 ini saya berada di kasih pelayanan. Oke, Bu Nita, sebagai kasih pelayanan, bisa diceritakan sedikit, Bu, apa saja tugas pokok dan fungsi dari kasih pelayanan? Tugas pokok dari kasih pelayanan sesuai dengan Perbuk nomor 15 tahun 2016 pasal 20 yaitu melaksanakan penyuluhan dan motivasi hak dan kewajiban masyarakat, terus meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, terus di bidang agama dan pembinaan pengembangan ketenagakerjaan. Berarti ada 5 poin ya, Bu ya, berdasarkan pasal 20 tersebut. Iya. Kemudian Bu Nita, bisa dijelaskan Bu tentang alur dan standar pelayanan di kantor Wali Nagari Kamanghilia dan apakah dikenai biaya? Standar pelayanan yang ada di Kamanghilia biasanya sebelum warga berurusan terlebih dahulu meminta rekomendasi dari Jorong. Tujuan untuk meminta rekomendasi Jorong supaya wali Jorong tersebut tahu warga yang berurusan untuk mengurus apa saja. Kemudian setelah meminta rekomendasi dari Jorong, baru mereka langsung ke mengurusan di kantor Wali Nagari Kamanghilia. Dan kami pun tidak mengenakan biaya atas segala apapun urusan warga, alias gratis, Bu. Berarti memang benar ya, Bu ya, tidak dikenakan biaya untuk pembuatan surat menyurat atau urusan yang dilakukan oleh masyarakat Kamanghilia. Tidak dibutuhkan biaya sepeser pun, Bu. Oke, selanjutnya tentang pelayanan dasar masyarakat yaitu kesehatan dan pendidikan. Bisa Bu Nita jelaskan seberapa besar porsi anggaran yang disediakan dari dana Nagari? Porsi dari dana Nagari untuk bidang kesehatan dan pendidikan sekitar 13% sampai 15% dari APBN Nagari. Kami di Nagari untuk di tingkat pendidikan setiap tahun kami menganggarkan pembagian beasiswa bagi masyarakat miskin kurang mampu dan berprestasi di tingkat SD, SLTP, dan SMA. Dan untuk di tingkat kuliahnya kami bekerjasama dengan Aliansi Nagari untuk pembantuan biaya kuliah. Kalau di bidang kesehatan kami menganggarkan seperti untuk kegiatan posyandu. Seperti honor kader posyandu, terus ada pembagian bantuan biaya PMT untuk balita dan lansia. Selain itu juga kami ada menganggarkan untuk posyandu pengadaan alat kesehatan untuk meningkatkan kegiatan di posyandu tersebut. Oke, baiklah Bu Nita. Selanjutnya terkait BLT nih dari dana desa, bisa dijelaskan proses tahapan sehingga didapatkan penerima manfaat dan bagaimana kriteria calon penerima manfaat tersebut? Di Kamanghilia untuk tahun ini menganggarkan 122 KPM untuk penerima BLT dari dana desa. Adapun kriteria kami memberi bantuan tersebut ke masyarakatnya seperti lansia, disabilitas, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, dan masyarakat miskin kurang mampu. Alur dari pendataan BLT dari dana desa ini, yang pertama kami melakukan pendataan di jorong masing-masing. Setelah itu, data yang kami terima dari jorong-jorong kami verifikasi melalui tim verifikasi. Dari tim verifikasi, kami melakukan survei ke lapangan. Setelah itu, tim verifikasi menetapkan
di Musna, BLT, Dana Desa. Nah, kemudian Bu Nita, tadi udah dijelaskan ya bagaimana alur terkait BLT dari dana desa dan juga proses-proses tahapannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana strategi Bu Nita untuk merealisasikan kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan? Strategi yang dilakukan yaitu dengan mengatur jadwal segala kegiatan yang sudah ada di APBN sehingga dapat dilaksanakan dengan sesuai target. Oke, dari beberapa pertanyaan tersebut sudah terjawab. Kemudian ada 2 pertanyaan terakhir nih, Bu Nita. Ada nggak kesulitan selama menjabat sebagai, sebenarnya Bu Nita udah pernah menjadi kasih Kesra, kemudian sekarang kasih pelayanan. Apa aja kesulitannya selama ini? Kesulitan itu ya beda-beda ya di setiap bidang masing-masing. Seperti di pemerintahan beda, di pelayanan beda, di kesejahteraan beda, di staf pun mungkin beda. Dari kesulitan tersebut, tentu Bu Nita mengalami pengalaman menyenangkan. Tolong bisa diceritakan Bu Nita pengalaman menyenangkan selama berada di sini di pemerintahan Nagari? Pengalaman menyenangkan ya umumnya ya dengan kawan-kawan kita bisa tempat curhat, tempat gembira-gembira kalau udah sedih gitu kan. Dengan curhat dengan kawan bisa terhibur kembali. Kalau dengan masyarakat kesenangannya tersendiri gitu. Misalnya kita menolong masyarakat itu memang sudah kesenangan tersendiri bagi kita. Itu mungkin sesuatu yang menyenangkan berada di pemerintahan Nagari ini. Saya Resnita Handayani dari Kasih Pelayanan Nagari Kemang Hilya. Bersama Nagari Kemang Hilya kita wujudkan Nagari anti korupsi, berani, jujur, dan hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.